Sorry guys. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini ya, seperti yang kalian tahu, kita udah mau berganti tahun. Oh my god, nggak tahu sih. Ini excited atau kayak Oh, no. karena harus meninggalkan tahun yang banyak rasa. Dan aku waktu itu kayak udah nyuruh followers aku untuk nanya, dan aku dapat beberapa pertanyaan dan aku bakal jawab sekarang. Sekalian aku juga pengen cerita-cerita tentang pengalaman aku di tahun 2020. Kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching. Oke, pertanyaan pertama. Kak, gimana rasanya di 2020 ini? Rasanya tuh kayak ada pahit, asam, kecap, terus manis lagi. Kalau ditanya kok bisa dapet rasa itu ya karena banyak hal yang aku lakuin di dalam tahun ini gitu. Lebih banyak aja karena aku lebih sering di rumah kan, jadinya lebih banyak ngalamin beberapa hal gitu. Untuk sekarang ya masih bingung sih ya aku ya. Di antara senang, sedih, atau kayak bingung gitu karena bentar lagi udah mau ganti tahun dan bener-bener gak kerasa banget sih kayak secepat itu kita udah ninggalin aja gitu tahun 2020 dan harus mulai lagi yang baru. Oke, pertanyaan kedua. Apa aja sih yang bikin sedih di tahun 2020? Banyak sih, aku sampai gak ngitungin karena aku rasa itu gak penting gitu. Cuman kalau dibilang sedih pasti ada lah ya. Di dalam tahun itu selalu ada rasa sedih. Dan beberapa hari yang lalu juga aku juga lagi ngerasain rasa sedih itu karena ya banyak lah ya. Apa perlu aku spill juga di sini? Rasa sedihnya tuh entah itu permasalahan aku sendiri gitu, entah itu permasalahan sama orang lain gitu. Dan ya aku sedih gitu karena aku bisa ngalamin masalah itu ya. Dan aku juga jadinya lebih dewasa gitu untuk menghadapi masalah itu dengan baik gitu ya, dan selesai juga. Dan sedih itu hilang karena aku sendiri juga gitu. Saya berharap dengan diri aku sendiri aku bisa ngebuat itu jadi lebih baik lagi nantinya. Yang ngebuat aku sedih banget itu kayak aku sampai lupa sama diri aku sendiri gitu. Kayak aku lebih mentingin orang lain daripada aku sendiri gitu. Kayak pokoknya orang lain prioritas aku dan aku yang berikutnya gitu. Gak tahu kenapa aku kayak udah biasa gitu loh. Ya, aku terlalu care banget sama orang lain sampai aku lupa sama diriku sendiri. Jadi akhirnya ya aku sedih gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku gak diperhatiin sama orang lain dan aku seharusnya bisa perhatiin diriku sendiri, cuman aku gak mau gitu. Gak bisa. Terus juga sedih karena susah untuk keluar main atau jalan-jalan sama keluarga, kayak perlu banget dijadwalin jadinya. Gak bisa yang langsung, ayo hari ini pergi, yuk gitu, gak bisa. Dan pasti sebelum pergi juga selalu mikir-mikir gitu loh, ini nanti di luar gimana, maksudnya kayak protokolnya gimana gitu kan, perlu dipikirin juga gitu kan. Karena ya kita semua takut gitu kan. Ya sih itu aja yang sedih, yang lain-lain gak perlu dikasih tahu lah ya. Because it's like a privacy. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling bahagia. Oke, tadi yang sedih, sekarang yang bahagia. Bahagianya karena aku bisa ngecoba apapun yang aku mau. Gak semua yang aku mau sih, maksudnya ada beberapa hal yang ngebuat aku sadar gitu. Terus juga ada yang ngebuat aku jadi ngerasa aku punya pengalaman baru di tahun 2020 ini. Dan aku ngerasa aku punya beberapa peningkatan juga dalam diri aku sendiri. Kayak entah itu kayak lebih ke self-love gitu. Sebenarnya belum self love banget sih, kayak masih diambang-ambang gitu loh. Kadang aku gak mau insecure, cuman tetap aja ada yang ngebuat insecure ya. Gimana ya manusia? Jadi sebenarnya bahagia itu ya tergantung kan. Dan kalau misalnya ditanya bahagianya apa aja ya, aku sebenarnya setiap hari bisa bahagia sih. Kayak aku sehari tanpa ketawa aja tuh gak mungkin guys. Kayak gak tahu, kayak harus banget ketawa. Maksudnya gue bukan gila, tapi emang karena gue suka ketawa gitu. Entah kenapa kayak ketawa adalah hal yang paling melegakan gitu gak sih? Kalau ditanya bahagianya, yang tadinya gue gak tahu apa-apa dan gue jadi tahu gitu kan. Hal yang paling ngebuat gue bahagia adalah gue tetap bisa lanjutin konten. Jadi gue punya waktu banyak di rumah gitu loh. Karena jadinya di rumah terus ya gue bisa bikin konten gitu. Dan gue selalu dapat ide-ide yang cemerlang. Gak cemerlang sih, maksudnya ide-ide yang menarik gitu kan. Oke, next. Jadi ada yang nanya, cara baik ke semua orang gimana, Win? Sebenarnya baik itu bukan suatu hal yang perlu dipelajari gak sih? Jadi kayak kalau misalnya kalian pengen tahu caranya baik ke semua orang ya dengan cara kalian harus baik. Cara baik versi aku gitu ya. Aku baik ya emang udah dari lahir gitu.
Gak ding, canda. Gue tuh apa ya, fleksibel gitu. Gue bisa baik, gue bisa jahat, tergantung kalian yang sama gue gitu loh. Tapi ya itu semua balik ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita pengen baik ya udah baik aja. Kalau misalnya emang pengen setengah-setengah ya kenapa enggak? Ya masa iya lo ada orang jahat terus lo tetap baikin dia, ya kan enggak gitu kan. Jangan. Terus kalau misalkan gue kalau orang lain sih ya natural sih ya, maksudnya kayak sebisa gue aja gitu. Misalkan emang ternyata dia orang yang baik ya gue baikin gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang ternyata dari awal dia nggak baik ya kita juga harus nyesuaiin jadinya. Jadi nggak bisa semua orang kita baikin gitu karena ada porsi baiknya gitu loh. Ya kalau misalkan lo terus-terusan baik ke semua orang ya orang itu juga bakal bosan gak sih? Ini orang kok baik banget gitu. Ya nggak salah, gue nggak pernah bilang jadi orang baik itu salah ya, nggak sama sekali. Justru orang baik itu kayak ya baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir guys, 2020 tahun terburuk gara-gara corona. Pendapat lo setuju apa enggak? Jelasin. Gue nggak setuju. Gak. Gue ceritain dulu ya. Jadi kayak pas ada corona gitu kan. Itu gue kesel banget loh. Setengah mampus gue kesel sama corona. Gue kayak gitu. Terus gue kayak udah tuh kan gue kayak ya udah mau nggak mau gitu kan. Akhirnya gue di karantina gitu kan. Terus ya udah gue di rumah terus kan. Terus gue marah terus sama corona. Kenapa sih terus ada? Sih udah akhirnya kan gue gabut banget ya. Gue kayak ngeliatin orang-orang gitu dari sosmed gitu kan. Adalah suatu aplikasi namanya TikTok. Ya udah, gue liat TikTok tuh. Tadinya gue nggak tertarik gitu pengen buat atau enggak, karena gue nggak bisa joget, gue nggak bisa lip sync, gue juga nggak jago bahasa Inggris, dan gue juga nggak tahu kemampuan gue apaan gitu kan. Jadi gue download TikTok itu cuma buat scroll aja kayak gabut-gabut doang gimana sih? Ya gitu deh, yang nggak ada niatan sama sekali gitu. Akhirnya teman gue kayak buat TikTok kan. Terus gue kayak gue pengen nyoba. Ya udah coba gitu kan. Aduh malu banget kayak apaan sih, gue kayak kaku banget, gue gak ngerti apaan gitu kan. Terus gue udah liat tutorialnya juga tetep gak ngerti gitu kan. Terus ya udah gue post kan di TikTok. Terus temen gue ya kasih tahu gitu caranya FYP, dan gue gak tahu namanya FYP itu gimana. Terus kira dikasih tahu lah sama dia, gue ngerti gitu. Terus ya udah singkat aja ya, temen gue kayak ngasih tahu kan ada kompetisi gitu loh namanya yang Pokari Sweat itu kan sempat bikin kompetisi gitu kan yang kayak jadi bintang SMA. Nah temen gue ngerekomendasiin itu ke gue kan. Terus habis itu temen gue ngasih tahu, akhirnya gue melihat dan gue tertarik ya, gue langsung buat dong. Gue langsung kayak oh mau dong, gue juga pengen ikutan gitu. Terus ya udah temen gue ngasih tahu cara-caranya dan kayak gimana-gimananya, terus gue ikutan. Dan bersyukurnya gue gak menang. Tapi ya setidaknya gue dapat postingan lah ya. Gue di posting, di repost, ya setidaknya gue bisa dapetin itu. Gak ada gunanya sih sebenarnya, cuman ya udah penting gue bisa nunjukin nih gue pernah ada gitu kan. Gue pernah ada. Kalau misalnya ditanya buruk atau enggak, gue jawabnya gak terlalu buruk gitu kan. Karena dari corona ini tuh gue juga bisa nemu hobi gue, terus gue juga jadinya bisa nemu passion gue juga gitu kan. Tadinya gue gak tahu gitu passion apaan sih, kayak emang harus ada passion apa di dunia ini ya. Cuman kayak gue ngerasa kayak gue punya passion nih akhirnya. Dari dulu gue juga gak tahu passion apaan, cuman ya udah teman-teman gue nanya passion apaan, dijelasin ya sudah. Akhirnya gue ngerti dan akhirnya gue mencoba mencari tahu. Terus habis itu gue juga sempat belajar bahasa kan, bahasa asing kayak bahasa Korea, bahasa Chinese. Terus habis itu gue bangga gitu sama diri gue sendiri. Gue bisa manfaatin waktu untuk belajar yang bermanfaat gitu kan. Ya nggak tahu sih bermanfaat atau enggak, tapi setidaknya gue bisa baca gitu kan. Annyeonghaseyo gitu kan. Gue masih stop dulu untuk belajar bahasa Koreanya. Jadi mungkin gue kalau misalkan emang lagi niat atau kayak lagi kepengen ya belajar aja gitu. Soalnya disitu emang kayak malas aja gitu. Yang penting gue bisa aja, bisa pokoknya. Oke guys, segitu dulu dari video aku. Makasih banget yang nonton sampai akhir. Aku tahu kalian kayak bosan banget. Enggak sih, enggak lah. Aku harap dengan adanya tahun 2021, dengan adanya bergantian tahun gitu, semoga di tahun depan kita semua bisa menjadi lebih baik lagi, menjadikan tahun yang lebih baik lagi, dan selalu semangat untuk kedepannya. Kalau misalnya kalian punya requestan video, langsung komen aja di bawah, siapa tahu aku bisa buat.
Kalau misalnya kalian juga pengen nanya aja. Semoga aja gue bisa jawab di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe pastinya. Makasih banget yang udah tanya-tanya, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kalian kalau misalnya ada video baru aku, kalian langsung nonton. Kalau misalnya kalian boleh ceritain tentang 2020 kalian, boleh aja komen di bawah, biar aku bisa baca. Dadah! See you on the next video. Bye!